Orang tuanya tidak sanggup ngurus anaknya, kemudian ya dipondokkan, ya yang tanda kutip anaknya sebenarnya bermasalah di rumah, kemudian supaya tidak rewel terus di rumah juga tidak ada yang jaga, ditaruh di pondok saja. Nah, kehidupan pesantren itu seperti apa sih? Apakah semua anak-anak yang di pesantren itu anak-anak yang baik, anak-anak yang solih? Bersama saya sudah hadir narasumber yang berkecimpung di dunia pesantren. Selamat datang di Bil Hikmah. عصيتك ربي فأمهلتني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maman ini termasuk guru ngaji saya juga. Beliau pengasuh di salah satu pondok pesantren di Kota Malang. Ustadz, mungkin sebagian ada yang belum kenal. Boleh dikenalkan sedikit Ustadz, panjenengan kesibukannya apa sekarang ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kesibukan ini ya. Iya, nanti kita mundur lagi. Kalau sekarang ini perkenalan sedikit, beliau ini panjenengan ini maksudnya mengelola pondok pesantren di mana? Ya, saat ini kami diberikan amanah untuk mengelola pesantren di daerah Merjosari. Merjosari. Dengan pesantren namanya Al-Fajr. Al-Fajr. Ya, yang saat ini masih dalam pesantren takhasus Al-Quran. Jadi memang pesantren yang memang khusus di tahfidz. Mungkin ada yang kurang familiar dengan istilah takhasus itu apa, Ustaz? Takhasus itu khusus. Takhasus Ya. itu khusus. Berarti nggak ada pelajaran lain, Ustaz? Hanya ada pelajaran diniyah ya, hanya pelajaran diniyah, tidak ada pelajaran, karena memang kami programnya saat sementara ini adalah baru 1 tahun. Jadi hanya 1 tahun. Oh, baru selesai. berarti ya? Baru 3 tahun ini. Oh, ini tahun ketiga. Ya, tahun ketiga. Nanti ini tahun keempat. Ya, jadi memang programnya memang dari awal dicanangkan 1 tahun 1 tahun. Jadi 1 tahun selesai, 1 tahun selesai. Ya, walaupun tidak ditarget 30 juz, karena kita kembalikan kepada masing-masing anak. Masing-masing anak ya ada yang sampai 10, ada yang 20, macam-macam. Itu kira-kira. Ustaz, kan pastinya jenengan nggak serta-merta berkecimpung di dunia pondok pesantren. Boleh cerita dikit, Ustaz, perjalanan apa istilahnya? Perjalanan jenengan dalam menuntut ilmu. Perjalanan jenengan dalam mempelajari Al-Qur'an hingga sekarang menjadi guru Quran ini pripun, Ustaz? Apakah jenengan memang terlahir dari keluarga yang memang pengasuh pondok ataukah memang seperti apa? Boleh diceritakan sedikit, Ustaz? Sebenarnya saya ya dari keluarga biasa sebenarnya, dari keluarga biasa, tidak dari keluarga pesantren, tidak dari keluarga penghafal Al-Quran ya. Cuma memang ketika dulu selesai kuliah, yang memang kebetulan kuliah di Al-Azhar. Al-Azhar? Ya, Masya Allah. di Al-Azhar itu kemudian bibi itu menawarkan saya untuk ikut program UMI. Ya, ikut di UMI, metode UMI ya. UMI maksud saya. Kebetulan jana juga ada teman yang sudah teman di Kairo dulu, ternyata di sini juga termasuk pengurus UMI. Kita akhirnya kenal, akhirnya bertemu kembali maksud saya. Terus mencoba untuk, ya disitulah pertama kali belajar metode mengajar Quran dengan mudah. Sebenarnya seperti itu kan banyak metode dan sebagainya. Kemudian ikutlah di UMI. Ya, sempat juga setelah lulus dapat sertifikasi itu, ya mengajar di beberapa tempat, menjadi guru UMI. Ya, setahun 2 tahun lupa saya, lupa. Habis itu saya baru ke Jember. Jember. Ya, di Jember kemudian diajak kawan untuk mengelola pesantren, dan di situ kemudian dikenalkan dengan metode wafa. Ya, setelah sebelumnya di UMI, kemudian dikenalkan dengan wafa, dan akhirnya kembali kita belajar wafa, dan sama seperti di UMI ya ikut metode tasnifnya sampai sertifikasinya ya, kemudian termasuk juga mengajarkan wafa di pondok sampai saya sekarang kembali lagi ke Malang. Berarti sudah nggak diragukan lagi, Ustadz ya, secara pengalaman sama keilmuan, ya, insya Allah ya. Maksudnya harus belajar. Ya, tapi maksudnya pantas lah untuk ngajar. Ustadz, kan kalau zaman saya dulu itu sekolah negeri itu prestis sekali, dan sekarang sedikit bergeser. Sekolah internasional itu prestis sekali, sekolah negeri sedikit tergeser. Nah,
Zaman dulu stereotip tentang anak pesantren itu anak-anak buangan, Ustaz. Anak-anak yang nggak keterima di sekolah negeri, dan mungkin sekarang anak-anak yang nggak keterima di sekolah internasional. Menurut jenengan, apakah stereotip itu masih terjadi sekarang atau sudah tidak lagi? Atau jenengan punya pandangan lain, Ustaz? Ya, memang dulu seperti itu ya. Memang apa namanya ya, secara tanda kutip sebagai tempat buangan ya, atau kalau ini bisa disilakan bengkel lah ya, jadi punya mobil rusak taruh bengkel, ini dalam tanda kutip anaknya sudah agak gimana kemudian taruh di pesantren, iya betul, harapannya betul. Bagus dan orang tua yang sudah angkat tangan dan sebagainya. Wes pondok noai. Dan itu memang ya terjadi, dan saat ini ya selama ya saya walaupun belum lama mengasuh pesantren ya, mengajar di pesantren, dan ternyata sebenarnya sudah bergeser ya, sudah bergeser karena sekarang sudah. Dulu kan karena memang pesantren tidak banyak, ya pesantren tidak banyak, lebih condong juga yang lebih condong pesantren tradisional. Sekarang sudah pondok-pondok yang bertaraf internasional sudah banyak, pondok-pondok modern sudah banyak dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah mulai bergeser. Jadi beberapa orang tua itu ingin memondokkan anaknya supaya memang murni ingin belajar agama. Tapi memang ada beberapa kasus yang ya sama seperti tadi. Ini orang tuanya tidak sanggup ngurus anaknya, kemudian ya dipondokkan ya, yang tanda kutip anaknya sebenarnya bermasalah di rumah, kemudian supaya tidak rewel terus di rumah juga tidak ada yang jaga, ditaruh di pondok saja. Nah ini memang beberapa kasus masih ada ya, tapi tidak sebanyak dulu mungkin ya. Kalau dulu memang banyak ya, apalagi pesantren tradisional ya, jadi memang seperti itu. Kalau sekarang insya Allah sudah dengan adanya tren pondok modern itu insya Allah sudah mulai bergeser sebenarnya, walaupun tetap ada sebagian kecil lah yang memahami itu ya nitip benakno lah itu maksudnya. Pasrah mbok-mbokan. Ya, seperti itu. Ustaz, jenengan kan berinteraksi langsung sama anak-anak itu. Apakah memang di pesantren itu ya anak-anaknya memang soli-soli, alim-alim, para ya pokoknya penghafal Quran, ahli ilmu, bahasa Arabnya bagus, hafalan hadisnya bagus, atau ya si rodok-rodok? Karena saya pernah dengar cerita itu dari teman saya. Bahkan nyun sewu nggih, mereka itu di pondok itu ya bawa vape, kadang bawa komik. Itu pripun Ustaz? Jenengan yang berinteraksi dengan anak-anak yang di pesantren itu. Pondok pesantren, anak-anak di pondok pesantren itu kan dari latar belakang yang berbeda. Ya, jadi macam-macam. Ono yang sebelumnya tadi itu ya enggak jelas, ada yang nakal, ada yang memang dia sudah bagus dari sebelumnya. Kemudian jadi satu kumpul yang memang ini terus sering saya katakan ke santri waktu itu kan, artinya kita tidak perlu tidak harus terlalu membanggakan diri kita sebagai santri ketika lulus nanti, karena ya tidak ada yang tahu ketika kita mondok ini kemudian tidak mondok ini kan hasilnya hanya supaya kita ini mendapatkan filter, kira-kira seperti itu. Ya, dia kan diajari akidah, diajari ilmu agama dan sebagainya itu supaya nanti ketika kita sudah keluar dari sana, kemudian di luar itu kan memang begitu dahsyat ya. Kalau di pondok kan memang terkungkung di pondok, jadi ya anak-anak itu sudah aman lah, kira dalam tanda kutip masih ya, dari dunia luar tuh masih bisa dijaga. Tapi ketika keluar, nah makanya butuhnya di pondok di situ. Jadi sebenarnya pondok itu hanya untuk sebagai filter anak itu. Ketika anak itu mampu membuat filter itu, maka insya Allah bisa terjaga di luar. Tetapi ketika anak itu tidak mampu untuk memfilterkan itu, artinya tidak mampu menyerap apa yang ada di pondok, sehingga nantinya di luar ini yang banyak terjadi adalah ya tadi itu sudah ikut dunia luar. Dan ini sering saya katakan ke santri itu, khususnya ketika mereka mau lulus, sering saya katakan ya ketika jangan terlalu membanggakan diri, tapi paling tidak ilmu di pondok itu diserap sebaik mungkin, dan kemudian supaya nanti ketika keluar itu kita ini tidak terjerumus. Ya, karena memang ya tidak mesti anak pondokan itu keluarnya bagus, dan juga tidak mesti anak yang di luar tidak ada program agama itu nanti masuk pondok dia tidak pernah mondok kemudian dia jadi jelek, tidak mesti. Ya, jadi kembali ke masing-masing sebenarnya. Walaupun nggak pernah mondok di pondok itu mereka mendapatkan ilmu filter itu. Jadi kalau tidak mondok, ya ilmunya kan tidak ada ilmu filternya. Mungkin bisa sama-sama dicari. Tapi paling tidak kalau mondok paling tidak kita mendapatkan ilmu itu.
Berarti jenengan maksud nyun sewu, apakah ada kemungkinan yang lulus dari pondok atau keluar dari pondok atau bahkan mungkin saat liburan ada semacam balas dendam saat mereka merasa terkungkung gitu ya, merasa terkerangkeng dengan segala aturan ketatnya pondok, terus keluar itu kayak bebas, akhirnya ya wis aku nggak ngaji di pondok wis ngaji kok, tak main game aja atau tak pacaran aja di pondok nggak boleh. Apakah ada peluang-peluang kayak gitu? Ada, ya bahkan banyak. Saya katakan, bahkan ada yang sampai saya pernah cerita, ada kawan itu cerita di kelas itu bilang ke saya itu ya temennya itu tidak mau sholat gara-gara lulusan pondok ini, terus bosen sholat nang pondok. Aku sholat bosen, pondoknya sholat terus aku cari sekali-kali gak sholat. Ya artinya ya tadi itu ya, ketika kita ini namanya di pondok itu kan semua dipaksa. Ya kebaikan kan memang harus diawali dengan beberapa, memang harus dipaksakan supaya menjadi kebiasaan yang bagus. Ya di pondok kan seperti itu, dia harus dipaksa bangun malam, dia harus dipaksa ngaji, ya dia harus dipaksa kalau bahasa Arab dan sebagainya. Ketika dia itu merasa itu terpaksa, nah itu nanti keluarnya akan menjadi dan tanda kutip balas dendam. Ya, tapi ketika dia itu ya tidak terpaksa, ya, tapi dia alhamdulillah enjoy dan sebagainya, maka keluar itu dia akan mesti menikmati. Dan ini kembali kepada manajemen pesantren, ya, kembali kepada bagaimana para musyrifnya mendidik santri, bagaimana pengelola, pengasuh pondok mengelola santri ini. Nah, itu kembali di situ sebenarnya, supaya anak itu tidak terpaksa melainkan enjoy, ya, senang dengan pesantren, senang dengan program-program yang ada, sehingga nanti follow up-nya adalah ketika keluar itu bisa ditindaklanjuti. Ya diaplikasikan di keluar, misalkan di bahasa Arab berarti nanti diaplikasikan kepada ngajar bahasa Arab, ya baca kitab dan sebagainya. Tapi ketika dia terpaksa, sudah dari awal terpaksa, mungkin karena sudah dipaksa orang tua masuk pesantren, kemudian tidak ada senang-senang di pesantren, ini faktornya banyak yang tidak senang ini ya. Bisa karena di pesantrennya atau mungkin anak sendiri dan sebagainya, maka ketika keluar tadi itu timbul dalam tanda kutip adalah balas dendam. Berarti intinya harus ada komunikasi ya antara orang tua dengan si anak ini untuk dimasukkan ke pesantren, begitu nggih? Ada orang tua dengan anak, kemudian nanti di pesantren ada orang tua dengan pesantren, gurunya dan ustadznya, dan juga ada komunikasi antara anak orang tua dan anak dengan guru. Bagi orang tua, Ustaz, indikator apa sih yang paling memudahkan ya untuk memilih koyoke pesantren ini yang sekiranya paling enggak dari sekian banyak pesantren itu, indikator apa yang mungkin satu atau dua indikator yang jadi pertimbangan utama orang tua itu apa? Kurikulumnya kah, gurunya kah, biayanya kah, atau pripun? Ya ini sebenarnya relatif ya, macam-macam orang tua itu ada yang memandang karena biaya. Ya saya juga punya saudara itu ya, dia ketika bertanya waktu dengan saya pesantren di Malang ini, saya berikan ini pesantren A, B, dan C. Ini pesantren ini bukan membahas, artinya mengajarkan ini dan ini, tapi kemudian memilih yang mahal karena memang ya mohon maaf karena memang prestis ya. Memang latar belakangnya adalah latar belakang orang yang mampu. Nah kemudian melihat ya sesuatu hal biasanya yang mahal itu yang api. Nah, itu kan barang-barang kan elek-elek itu biasanya kan itu kok murah, kok ya elek dan sebagainya. Nah itu stigma itu masih ada. Jadi ketika tidak memandang pesantren murah, kadang-kadang pesantren murah itu kan karena memang dari awal masih merintis, wajar murah. Ya nanti dengan berkembangnya santri dia akan bertambah nilai biaya pesantren itu. Nah ini langsung ya memang ada yang dari awal sudah mahal. Ya memang melihat dari bagaimana pesantrennya. Nah ini ada beberapa orang tua itu yang langsung ini karena mahal jaminan api. Nah walaupun sebenarnya tidak mesti. Ya tidak mesti. Berarti apa Ustaz yang paling melihat dari mana program. Kalau saya pribadi itu bagaimana satu program pesantren, yang kedua alumni. Oh iya betul. Ya, karena ya memang belum tentu orang yang pondok yang belum bisa ke alumni, belum melahirkan alumni tidak bagus. Tapi paling tidak ketika sudah melahirkan alumni, kita bisa melihat kualitas alumninya. Bagaimana dia sekolah di mana, kuliah di mana. Kemudian walaupun ini tidak 100% ini ya, tapi paling tidak jadi acuan kalau saya pribadi. Indikator yang paling mudah. Jadi bagian saya bagaimana kurikulumnya, kemudian alumni, yang ketiga adalah pengelola. Oh iya. Ya, siapa mudirnya, siapa kiainya. Ini juga penting. penting. Ya, ini juga penting karena ya sekali lagi pondok itu tergantung siapa kiainya. Ya. Kedalaman santri itu, ilmu santri itu juga dilihat dari mana kedalaman ilmu kiainya. Nah, itu kira-kira gitu. Kalau dari pondok-pondok yang sudah lama itu kan memang kiainya ilmunya mendalam, itu insya Allah
ya bisa dilihat dari bagaimana santri, walaupun sekali lagi tidak 100%. Nggih. Gitu. Ngomongin soal alumni tadi Ustaz, yang lazim kita ketahui, arek lulusan pondok itu jadi opo sih, kan gitu nggih. Nyun sewu nggih, kita bicara sedikit duniawi. Karirnya kemana sih? Paling yo mudin, paling yo merbot masjid, paling ya ngimamin, ngajar pun paling guru TPQ. Ketakutan akan nun sewu nggih, karir duniawi ini, apakah pantas menjadi pertimbangan seseorang untuk takut untuk masuk ke dunia pondok pesantren, Ustaz? Ya, karena sebenarnya kalau kita memahami, apalagi sekarang kan, kalau dulu kan ada pondok modern dan tradisional ya. Kalau tradisional ini mungkin ya walaupun ada beberapa tradisional ini yang sudah masuk ke pemerintahan, tapi rata-rata memang kalau yang lulusan tradisional ya berkecimpung di mengajar ya, di tetap mengelola pesantren dan sekolah dan sebagainya. Tetapi dengan berkembangnya pesantren modern, apalagi pesantren internasional sekarang sudah ada, itu membuka peluang santri itu tidak dalam tanda kutip sepertinya terkungkung dalam dunia kepondokan atau keagamaan saja, gak iso mlebu nang ndi itu. Tapi sekarang sudah banyak santri yang sudah bisa dimasuk pemerintahan ya, pengusaha ya, yang rektor juga sudah banyak yang dari santri dan sebagainya. Nyun sewu, artinya jenjang karir untuk yang non keagamaan itu juga sebenarnya terbuka walaupun dia lulusan pondok ya? Sangat luas. Sangat luas sekali. Tergantung, apalagi pesantren itu mendukung kreativitas anak. Ya, bakat anak didukung di pesantren itu insya Allah keluarnya dia akan tadi itu saya bakatnya kemana dia akan diasah di situ. Apalagi sekarang pesantren modern lebih ke sana sebenarnya, lebih bagaimana bakat anak itu tidak hanya melulu agama saja, tapi sekali lagi basic mereka adalah agama. Ustaz, mungkin sedikit tips buat para orang tua yang masih ragu-ragu anaknya mau dipondokkan di zaman sekarang, karena nyun sewu nggih, sependek yang saya tahu kan sekolah sekarang gratis. Zaman saya dulu walaupun negeri tetap bayar. Keraguan orang tua supaya anaknya, mungkin bahkan anaknya yang orang tuanya, nak kamu mondok ya, nggak mau. Nah ini jenengan mungkin punya sedikit 1-2 tips untuk para orang tua dan para calon santri supaya mereka itu yakin mau mondok itu kenapa, Ustaz? Dan tadi jenengan cerita jenengan lulusan Al-Azhar, mungkin ada 1 atau 2 tips juga supaya bisa mengejar peluang bisa belajar ke luar negeri. Monggo. Di luar, kalau yang kemarin kan ada banyak beberapa kasus yang pondok yang bermasalah bullying dan sebagainya. Betul. Di luar itu artinya memang seorang anak itu bekalnya adalah agama. Ya, harus punya bekal agama, dan itu orang tua harus sadar, karena anak itu seumur SMP itu masih manut orang tua sebenarnya. Ya, yang bisa mengarahkan orang tua, karena SMP belum bisa dia nyari sendiri sebenarnya, kecuali sudah kuliah, sudah SMA, sudah mungkin agak bisa terbuka pikirannya. SMP itu kan masih dari SD ke SMP, itu kan masih pikirannya masih anak-anak. Ya, berarti yang bisa mengarahkan orang tua. Nah, orang tua harus paham bahwasanya dia ini harus punya bekal agama. Ya, ini kalau kita lihat dari syariatnya ya seperti itu. Apa sih tujuan anak itu bagaimana? Ya, anak itu tujuannya, kita punya anak ya, itu tujuannya apa akhirnya? Bukan orang tua punya anak itu bukan nanti tujuan akhirnya adalah anak itu sukses, itu bonus. Anak itu punya rumah banyak, bisa ngirimi orang tua setiap bulan, itu bonus. Tapi yang terpenting adalah bagaimana anak itu menjadi anak soleh yang ketika nanti orang tua yang meninggal, anak itu bisa mendoakan orang tua. Oh, betul. Nah, ini kan doa yang tidak langsung mustajab pada Allah. Ya kan? Nah, berarti bagaimana supaya nanti anak ini menjadi anak soleh yang mampu mendoakan orang tua. Betul. Itu inti yang sering saya berikan kepada beberapa jamaah. Maka ketika kita melahirkan seorang anak, berarti di situ intinya. Bukan berarti anak itu harus belajar agama, tidak. Ya, silakan anak itu mau jadi dokter, mau insinyur boleh dan sebagainya boleh. Tapi bekali anak itu dengan agama. Ya, sehingga nantinya ketika ya apapun itu akan kembali kepada agama sebenarnya. Nah, disitulah kemudian harus, ya walaupun tidak harus di pesantren ya, karena banyak beberapa mahasiswa juga sudah ada pesantren yang sebagainya, tidak. Tapi paling tidak itu ikhtiar. Ya, ikhtiar seorang orang tua untuk agar menjadi anaknya anak yang soleh, ya kemudian nanti bisa bermanfaat buat negara, dan nanti akhirnya adalah anak itu mampu mendoakan orang tuanya. Itu yang bagi orang tua. Bagi anak ya harapannya sama ya, orang tua itu kan juga tetap bagaimana
tingkat kebahagiaan orang tua tadi ya bukan dilihat dari harta, tapi bagaimana di tingkat kesolehan. Nah, di situ. Kira-kira seperti itu. Kalau itu Ustaz bisa sampai ke luar negeri itu Ustaz, apakah itu penuh perjuangan berdarah-darah? Iya. Itu kembali kepada masing-masing sebenarnya, ya insya Allah bisa lah. Ya memang peluangnya paling besar di pesantren, paling besar itu. Ya walaupun ada beberapa, saya punya teman dulu ya yang dia lulusan di luar pesantren ya, lulusan teman dan sebagainya, itu bisa. Cuma ya hanya 1% lah gitu. Tapi yang paling banyak adalah lulusan pesantren. Jadi modalnya adalah memang pesantren karena memang tesnya biasanya bahasa Arab, ya tesnya biasanya hafalan, ya Al-Quran, ya walaupun cuma 1-2 juz, tapi ya memang modalnya di pesantren. Karena memang pengetahuan keislaman itu juga dibutuhkan ketika tes. Oke, jazakallahu khairan Ustadz Maman atas waktu dan kesempatannya. Baik teman-teman, nah itu tadi ya, jangan ragu lagi buat para ayah bunda atau bahkan adik-adikku yang mau sekolah ke pesantren. Pesantren itu nggak melulu belajar agama aja ya. Sekarang pesantren sudah banyak. Bahkan untuk para orang tua lebih selektif memilih sekolah. Jangan menyekolahkan anak ke tempat yang nggak, bahkan kata beliau tadi yang nggak mengenalkan agama, nggak ngajarin anaknya sholat lah istilahnya, nggak ngajarin anaknya ngaji. Karena tadi beliau menyampaikan anak itu investasi yang mendoakan kita kelak. Seperti yang sering saya sampaikan, sebaik-baik orang bisa jadi punya masa lalu yang mungkin kurang baik, dan seburuk-buruk orang punya kesempatan masa depan yang jauh lebih baik. Saya Bayu Mandastana mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon pamit. Silakan tulis di kolom komentar kalau ada tema atau mubalik yang mau kita bahas di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. عصيتك ربي فأمهلتني